Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang mengikuti Zoom di rumah. Puji Tuhan, kita boleh berada di tempat ini, kita boleh beribadah dengan anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu banget berdiri bersama. Kita katakan, datang Roh Kudus. Kami rindukan sesuatu dari Engkau Tuhan. Saat kami boleh menyembah. Dengan minyak yang baru urapiku, amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, syamalah seluruh hidupku. Amin. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, ya Yesus. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, syamalah seluruh hidupku. Amin. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan. Amin. Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Amin. Kuasamu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan undang Dia. Satu yang ku rindu, bersekutu. Ya Yesus, ya Tuhan, bawa kami lebih lagi Yesus. Haleluya. Nikmati, amin, amin, seluruh hidupku.
yang seperti Engkau. Kami sujud di altar-Mu untuk kami boleh menyembah memuji-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan untuk kami boleh meninggikan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tetap bangun berdiri Bapak Ibu. Ada sukacita? Haleluya, di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Haleluya. Yeah, amen.
Allah yang sanggup menggenapi segala janji-janjinya dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berseru memanggil nama Tuhan. Dia Allah yang sanggup menggenapi seluruh janjinya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampuni dirimu. Haleluya. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari katakan dengan ketulusan hati kita. Berseru dan memanggil namanya, ya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh, ya Yesus tak jauh dari kita, dia hanya sejauh doa. Berseru pada Tuhan, berseru, amin, memanggil namanya. Kami berseru memanggil nama Engkau Tuhan. Kami berdoa memanjatkan segala keperluan kami Tuhan. Amin. Kami percaya Yesus. Haleluya. Benar Yesus. Dia hanya sejauh doa. Berseru, dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya. Mari pegangan teman-teman bersama. Haleluya. Amin. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Haleluya. Berseru pada Tuhan. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri. Ya Yesus, oh Yesus, percayalah dia tak jauh, Tuhan tak jauh dari hidup kita. Amin. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, amin, memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri. Haleluya. Percaya Tuhan, dia tak jauh darimu. Amin. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami persembahkan ibadah kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik puji-pujian kami, tari-tarian kami, permainan musik kami, tepuk tangan kami, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan siapkan hati kami sebentar untuk menerima firman Tuhan. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarnya. Sampaikan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami sambut kuasa firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Baik, senang ada bersama dengan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online ya.
Bersuka cita sekali kita kembali bisa bertemu, saya bisa ada di hadapan, ada hamba Tuhan yang diurapi juga, ada Pak Yusuf, ada Pendeta Eni ya, terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati kita. Baik, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu hal yang kita perlukan hari-hari ini, yaitu tuntunan Tuhan dalam padang gurun. Tuntunan Tuhan dalam kehidupan padang gurun. Kalau saya menggambarkan perjalanan kita itu tidak selamanya kita akan menghadapi tanah datar. Kita tidak selamanya akan menghadapi sebuah perjalanan yang menanjak. Kadang perjalanan kita harus turun ke lembah. Nah, kita tidak selamanya menghadapi perjalanan kita, kehidupan kita seperti kiri kanan penuh dengan bunga yang indah. Tetapi juga kita harus kadang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, sesuatu keadaan kehidupan yang tidak menyenangkan, saya menyebutnya adalah kehidupan padang gurun. Padang gurun adalah sebuah tempat yang tidak enak sama sekali. Saudara, saya beberapa kali membimbing orang ke Israel ya. Jadi saya dari Israel, mulai dari Mesir sampai Israel, saya pernah menjelajahi wilayah-wilayah itu, saudara. Nah, satu tempat yang tidak mengenakkan, percayalah, kalaupun orang misalnya, Pak, bagaimana kalau kita transit di Dubai? Oke, di Dubai bagus ya. Nah, ada satu tujuan wisata kita biasanya kalau kita transit di Dubai adalah kita ke padang gurun, ke padang pasir begitu ya. Tapi percayalah, nggak akan lama. Paling kita hanya foto-foto sebentar, masuk mobil lagi, masuk bis lagi yang ber-AC. Kenapa? Panasnya minta ampun. Nggak enak, itu tempat yang nggak enak. Apalagi kalau saudara ikut perjalanan tur kita ya di bulan-bulan Juli, Agustus, itu panasnya minta ampun. Ya, orang nggak tahan dengan suasananya. Padang gurun tidak ada kehidupan, nggak ada pohon yang hijau, nggak ada sesuatu yang menyenangkan. Padang gurun, kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun. Jadi tidak ada orang yang tinggal di padang gurun. Mesir itu wilayahnya luas sekali. Nah, saudara tahu bahwa Mesir itu paling tinggalnya orang tinggal di Kairo. Kairo, Ramses kalau dulu ya. Kairo itu kecil sekali. Jadi wilayah Mesir itu 87% padang gurun. Yang ditinggal itu hanya paling 13% wilayahnya. Kenapa? Selebihnya padang gurun. Orang nggak mau tinggal di padang gurun. Kenapa? Karena nggak enak, tidak ada kehidupan. Siapa yang mau tinggal di padang gurun, saudara? Wah, ini orang susah air, semuanya begitu sulitnya. Nah, kehidupan kita seringkali juga harus menghadapi situasi seperti ini. Hampir 2 tahun ini pandemi melanda, membuat kita harus menghadapi situasi yang seperti padang gurun. Banyak orang berkeluh kesah sama saya begini, Pak Tony ini susah nih ya, bisnis susah, usaha susah, pelayanan susah, apa-apa susah. Yang sering ditanyakan, Pak Tony sampai kapan hal ini terjadi? Wah, tanyakan kepada setumpuk tempe, nggak ada yang tahu. Ya, semua nggak ada yang tahu, saudara. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngerti sampai kapan ini terjadi, saudara. Perjalanan kesusahan seperti ini, padang gurun seperti ini, sampai kapan nggak ada yang tahu. Tetapi begini, saudara. Satu hal bahwa kadang kita diizinkan dalam situasi yang seperti itu, tapi percayalah, mari garis bawahi highlight khotbah saya hari ini begini. Di tengah-tengah padang gurun kehidupan kita yang susah, tetap ada Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Di tengah-tengah padang gurun kehidupan kita yang begitu rumit, percayalah, tetap ada Tuhan di dalamnya. Saudara, mari kita akan lihat, saya akan tunjukkan kepada saudara, saya akan cerita tentang sebuah padang gurun yang sangat spesial. Padang gurun ini tercatat paling luas, saya beberapa kali ke sana, saudara. Ya, ini saya tunjukkan peta, mungkin terlalu kecil, tetapi saudara kira-kira gambarnya beginilah, supaya saudara bisa mengerti ya. Ini wilayah Mesir, Egypt. Wilayah Mesir ini meliputi sampai ke Asia, ya. Jadi ini benuanya sampai ke Asia. Jadi nyebrang ini sudah benua Asia, saudara ya. Jadi begitu luas ya. Jadi satu tempat yang sangat luas. Nah, ini Mesir. Ini perjalanan orang Israel pertama kali keluar dari sini nih, dari Ramses. Nah, ini nyebrang Laut Merah di sini, kemudian ketemu Mara, nanti kita akan bicara tentang Mara. Ini yang garis warna putih ini, Elim, ya. Dan kemudian ke Gunung Sinai, kemudian naik
Nah, padahal di wilayah ini sudah Israel nih ya. Jadi kalau mereka ini mau lurus ke sini, mungkin terlalu pendek ya, nggak perlu 40 tahun di padang gurun. Tetapi Tuhan membuat mereka berputar. Masuknya Israel dari sini. Nah, perhatikan saudara di sini, ketika kita keluar di sini, di wilayah Mesir ini banyak sekali padang gurun. Ini Etam ini termasuk padang gurun, ya, the wilderness of Etam. Di sini ada wilderness of Sin, padang gurun Sin, ya. Di sini ada wilderness of Paran, padang gurun Paran. Di sini juga ada Zin nih, wilderness of Zin. Di sini, nah, yang saya kasih lingkar warna kuning ini adalah wilderness of Shur atau padang gurun Shur. Ucapkan sama-sama, padang gurun Shur. Nah, ini padang gurun yang paling luas antara wilayah Mesir dan wilayah Israel. Alkitab ditulis dengan background dua wilayah ini begitu kental, ya. Mulai dari perjalanan orang Mesir, Yesus Kristus, Salomo, Daud, semua ada di wilayah ini. Ya, di wilayah ini kita kalau saudara ikut tur, pasti saudara akan dipimpin, dibawa ke arah sini ya. Nah, saudara, padang gurun Shur adalah padang gurun yang paling luas. Saudara nggak akan pernah temukan sesuatu kehidupan di sana. Bis nggak pernah berhenti di padang gurun Shur. Kalaupun saudara request mau berhenti, ya paling untuk foto sebentar kemudian jalan lagi. Nggak ada rest area, nggak ada tempat restoran, nggak ada pemukiman penduduk. Sampai hari ini tidak ada pemukiman penduduk di padang gurun Shur. Saudara, bayangkan ya, ini tempat mati. Pertanyaannya begini, manusia aja gak mau hidup di sana. Bukan gak mau hidup, manusia aja gak bisa hidup di sana, saudara. Pertanyaannya, di saat daerah semua tampak mati, adakah Tuhan di padang gurun Shur? Pertanyaannya kan begitu. Ada gak Tuhan di padang gurun Shur? Mari kita lihat. Kita akan bertemu dengan Tuhan yang kita kenal pertama, yang menjumpai Hagar di padang gurun Shur ini. Ya, yuk kita lihat di dalam Kejadian pasal 16. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kita tahu ya Hagar ya, ini madunya dari Sarah, istri Abram. Ketika dia punya anak, maka dia memandang rendah Sarai. Sehingga Sarai kemudian mengusirnya. Hagar kemudian lari, diusir. Saya akan baca kisahnya. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat yang ke-7 perhatikan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni baca bersama-sama 2, 3, dekat mata air di jalan ke Shur. Saudara, jadi waktu Sarai mengusir Hagar, Hagar larinya kemana? Ke padang gurun Shur. Kemana? Kenapa lari ke padang gurun Shur? Dia berpikir, aku mending mati saja. Aku tidak punya keluarga. Abraham tuannya yang sangat diandalkan, suaminya ikut mengusir dia. Sehingga Hagar lari ke padang gurun Shur tanpa harapan. Tetapi ketika dia di padang gurun Shur, dia mengalami kehausan. Anaknya Ismail masih kecil. Dia buang, dia lempar anaknya jauh-jauh. Dia ngomong, aku gak mau lihat anakku mati di depan mataku. Maka biar aku menderita, tapi aku gak mau mati melihat anakku mati. Maka dilemparkan di padang gurun Shur. Ucapkan sekali lagi, padang gurun Shur. Ketika dia melemparkan anaknya dan dia siap mati kehausan, Allah datang kepada Hagar dan berkata di ayat yang ke-13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Rupanya di padang gurun, tempat yang gersang seperti itu, ternyata ada Tuhan. Dan Hagar menyebutnya El Roi, Allah yang memperhatikanku. Saya tadi menyebutkan satu perkara bahwa apa yang kita tahu bahwa saat kita sedang mengalami persoalan, saat kita sedang mengalami masalah, satu perkara begini saudara. Kadang kita belum mengerti jalan keluarnya, tapi setidaknya kita tahu ada seseorang yang memperhatikan kita. Itu sudah
mengangkat beban kita jauh lebih banyak. Ya, saya pendeta seringkali menerima konseling orang. Orang datang cerita macam-macam. Saya perhatikan, ya oke, terus bagaimana? Saya dengarkan dia cerita sampai 1 jam. Sampai ujungnya saya tanya begini, terus apa yang saya bisa lakukan? Tidak ada Pak Tony, doain saya sajalah. Yang penting aku udah cerita, yang penting aku udah ngomong ke Pak Tony, aku sudah lega. Belum didoakan loh, sudah ngomong lega loh saudara ya. Belum diapa-apain sudah ngomong lega loh. Kenapa? Karena ada orang yang memperhatikan saudara. Kenapa orang stres? Karena ketika dia mengalami masalah, dia merasa begitu menghadapi persoalan besar, tidak ada orang yang mau peduli. Gak ada orang yang mau, pendeta yang gak kunjungi, pelayan Tuhan gak menanyakan kabar, makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Keluarga gak ada yang mau dekat. Saudara, ini yang membuat orang begitu lemah. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Dia menjumpai kita, bahkan di padang gurun, keadaan sulit, Allah tetap ada. Percayakah kita bahwa di tengah-tengah rasa sakit kita, Tuhan tetap ada di dalamnya? Amin. Di tengah-tengah kita kehilangan, tetap ada Tuhan di dalamnya. Di tengah-tengah kita kekurangan, tetap ada Tuhan di dalamnya. El Roy, the God who sees me, Allah yang melihat aku. Saudara, ini memberikan kita ketenangan, katakan ketenangan. Ini masalah belum selesai loh, tapi paling tidak tenang dulu. Yang ngerti katakan amin. Yang penting aman, tenang dulu, kita udah tenang. Kenapa? Karena kita percaya Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Yang kedua, apa yang kita dapatkan? Ini yang saya sampaikan tadi sekilas, bahwa Saul pada tugas akhirnya sebelum dia ditolak Tuhan, Samuel berkata, Saul, tumpas orang Amalek yang dulu pernah menghalangi orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Sejak hari itu memang orang Amalek itu membuat masalah terus. Musuh orang Israel paling berat itu di samping orang Filistin, orang Amalek. Orang Amalek itu siap tindakannya bikin resah, bikin masalah, membuat orang Israel menderita. Ini musuh bebuyutan sama orang Israel. Dan waktu itu Samuel berkata, tumpas. Maka Saul berangkat dengan tentaranya. Kali ini mereka melawan musuh yang membuat hidup mereka menderita bertahun-tahun, dan akhirnya Saul menang. Mereka lari, dan kalau saudara terima perintahnya dari Samuel begini, habisin semuanya. Sampai ternak-ternaknya habisin. Waduh saudara, habisin. Nah perhatikan ayat yang 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke 1 sampai 15 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai kemana? Sampai kemana? Ke Syur. Katakan padang gurun Syur. Sekali lagi, padang gurun Syur. Nah, saudara perhatikan di sini. Orang Amalek ditumpas di padang gurun Syur, di mana tidak ada kehidupan, di mana dikatakan tidak ada orang. Tetapi di situ orang Israel mengalami kemenangan besar, dan mereka menyebut Tuhan yang ada di padang gurun Syur dengan sebutan Jehovah Nisi, Panji kemenanganku. Allah Panji kemenanganku. The Lord is my banner. Tuhanlah panji kemenanganku. Katakan Jehovah Nisi. Yang di rumah boleh katakan Jehovah Nisi. Ya, jadi kita melihat satu perkara ini saudara. Ketika kita harus tinggal di padang gurun, kehidupan kita yang susah, sampai kapan Pak? Saya nggak punya modal lagi. Saya nggak tahu bagaimana saya harus membayar uang kuliah anak-anak saya. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa membayar semua tagih-tagihan yang ada. Saudara, ada banyak orang bingung hari ini. Bagaimana Pak? Saya tadi sharing, ada seorang jemaat kami yang karyawan di sebuah hotel yang hari ini harus rela digaji dengan gaji nggak sampai 50%, saudara. Dipotong separuh. Kenapa? Nggak ada tamu. Nggak ada tamu, dia harus masuk paling sebulan, seminggu, atau 10 hari saja. Dan kalau kamu keberatan mau keluar aja. Memang perusahaan nggak bisa. Akhirnya harus dengan rela hati. Ya mau nggak mau, seperti ini saudara. Nah inilah yang terjadi saudara ketika kita harus menghadapi keadaan yang sulit. Tapi percayalah,
ketika kita harus menghadapi padang gurun kehidupan yang sulit ini, kita punya Tuhan Jehovah Nisi, Allah Panji kemenangan kita. Katakan amin. Semua apa yang kita perlukan, apa yang menyusahkan kita hari-hari ini, Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Menang atas sakit penyakit, menang atas semua tantangan yang ada, menang atas semua persoalan yang ada, saudara. Yang ketiga, nah ini saya ingin sampaikan. Tadi poin 1, 2 saya sudah sampaikan di ibadah raya 1. Nah ini sekarang kita melihat di padang gurun Syur apa saja yang terjadi. Saya ingin sedikit mundur ya. Mari kita lihat. Boleh dikembalikan? Oke. Nah ini dia. Ini naiknya. Oke ya. Baik. Nah ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian nyebrang di Laut Merah kira-kira di sini. Kemudian mereka 3 hari perjalanan sampai ke Mara. Di sini mereka ketemu air, haus, ketemu air tapi airnya pahit. Ya. Nah mari kita akan lihat ceritanya ini Mara. Katakan Mara. Nah ini Elim, katakan Elim. Ya yang warna putih. Nanti kita akan bahas 2 tempat ini ya. Nah kita akan lihat. Nah ini wilayah Mara ini termasuk wilayah dari padang gurun Syur. Jadi saking luasnya sampai Mara dan Elim pun masih termasuk wilayah padang gurun Syur ya. Coba kita lihat. Oke, kita masuk ke Yes, ini dia. Di Mara dan di Elim. Coba kita lihat ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22. Mulai Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Katakan padang gurun Syur. Kembali ya, padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab, yuk baca sama-sama yang cetak warna merah. 2, 3, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di Mara Tuhan disebut apa? Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di padang gurun Syur, padang gurun yang paling luas, yang dianggap tempat yang paling tidak mengenakkan. Ternyata ada Allah El Roy, Allah yang memperhatikan. Ternyata ada Jehovah Nisi yang memberikan kemenangan kepada orang Israel. Ternyata di padang gurun Syur, di lokasi namanya Mara, Tuhan pernah disebut sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bagi saudara mungkin yang di rumah yang sedang sakit, mungkin mengikuti khotbah saya sambil terbaring sakit. Percayalah, di tengah-tengah rasa sakit kita, tetap ada Tuhan yang siap memberikan kita kesembuhan. Amin. Saudara, saya ditanya orang, Pak, apakah penyakit kanker saya bisa sembuh? Saya ngomong begini, di dunia ini ada banyak hal yang disebut ajaib. Ya, ada pisang cabang 3, ada ular kepalanya 2, dan orang ngomong itu ajaib. Kenapa penyakit gak bisa sembuh? Karena kita punya Tuhan. Amin. Gak ada yang sulit hari-hari ini. Kita percaya Tuhan, kita sanggup. Di Mara, mereka ketemu air yang pahit. Diminum mereka sakit semuanya. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Dan kayu itu adalah gambaran tentang kayu salib Kristus. Dilemparkan dalam kehidupan yang pahit. Dan kemudian air itu menjadi manis. Saudara, ketika kehidupan kita begitu pahit, masukkan Kristus di dalam hidup mereka. Pasti hidup mereka akan manis. Amin. Saudara, disinilah kita tahu Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan ketika
peristiwa yang terjadi. Sehingga kita menyebut dia Jehovah Rafa. Berkat bagi kita, penyakit kita bisa disembuhkan Tuhan. Apa penyakit yang gak bisa disembuhkan Tuhan, saudara? Ada banyak hal Tuhan bisa melakukan. Saya dalam pelayanan, saya melihat ada banyak orang sembuh dari sakitnya. Ada banyak orang pulih dari sakitnya. Dan kita percaya kuasa Tuhan masih tetap sama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Allah kita disebut juga Jehovah Rafa. Allah ini disebut sama di tengah-tengah sebuah tempat namanya padang gurun Syur. Sebuah tempat yang sama sekali manusia pun tidak mau tinggal di dalamnya. Manusia pun tidak ada, hewan tidak ada di sana. Tapi ternyata di padang gurun yang tidak ada kehidupan, tetap ada Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi saya mau kasih tahu begini ya. Jangan pernah berpikir ketika kita menghadapi persoalan, banyak orang Kristen suka ngomong begini, Tuhan sudah meninggalkanku. Wah, itu kalimat yang salah banget, saudara ya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Dia pernah memberitahu kita namanya, namaku adalah Immanuel. God with us. Tuhan beserta dengan kita. Ketika kita setia dengan Tuhan, dia tetap setia dengan kita. Bagaimana kalau kita tidak setia? Apakah dia ikut meninggalkan kita? No, dia tetap Allah yang setia. Katakan amin. Dulu ada lagu Bimbo yang lama ya. Lagu religi yang sangat tidak Kristen ya. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Waduh saudara, kalau Tuhan kita, aku jauh, engkau jauh. Wah saudara, gak ada orang diselamatkan saudara ya. Tapi kita punya Tuhan yang aku dekat, dia dekat. Aku jauh, dia tetap mendekat saudara. Katakan amin. Loh, salib itu kan bukti bahwa Allah mendekat. Manusia sedang dosa-dosanya. Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang sehat. Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang sakit dan aku datang untuk orang berdosa. Amin. Jadi jangan merasa kagum dengan sebuah kalimat itu ya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Wah saudara enggak begitu saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita tetap mendekat walaupun kadang kita yang suka menjauh. Amin. Saya suka punya gambaran begini, sebenarnya Tuhan itu enggak menjauh, kita yang menjauh saudara ya. Jadi misalnya ya, ini mimbar ini Tuhan ya, kita ini. Kita dekat dengan Tuhan, kemudian kita merasa jatuh dalam dosa, kita mulai undur dari Tuhan, kita mulai enggak kebaktian lagi, kita mulai enggak doa lagi. Dan itu artinya apa? Kita sedang menjauh dari Tuhan. Kemudian kita mulai begini, Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Tuhan, kenapa engkau menjauh dariku Tuhan? Tuhan, jangan jauh dariku Tuhan. Loh, yang jauh itu bukan Tuhan. Tuhan di sini tetap. Kamu yang mungkin menjauh. Mulai enggak kebaktian, mulai enggak baca firman Tuhan. Mulai enggak ibadah, ya ibadah online nyaman di rumah. Sudah enggak ke gereja. Saudara, dan kita ngomong Tuhan, jangan tinggalkan aku. Engkau sudah menjauh. Tuhan, kenapa engkau menjauh? Dia tetap di situ, kitanya yang jauh saudara. Mari kita lihat bahwa bagaimana Tuhan tetap ada bahkan di tengah padang gurun. Dia Allah El Roy, Allah yang memperhatikan hidup saudara. Dia Allah Jehovah Nisi yang menjadi panji kemenangan kita. Di padang gurun kita juga menemukan kisah tentang dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Nah, kita lihat yang terakhir ya. Kita lihat, kita baca dulu ya, multimedianya boleh dibantu. Nah ya ini dia, oke. Kita tadi belum membaca ayat yang ke-27 ya. Oke, di sini Tuhan disebut, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27, sesudah itu mereka jalan lagi nih dari Mara, sampailah mereka di Elim, katakan Elim. Di Elim, nah saudara ini aneh banget ini. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Di Mara mereka ketemu satu mata air, itu pun pahit.
Kemudian Tuhan menuntun mereka ke Elim, ditemukan di sana bukan hanya satu mata air, tetapi 12 mata air. Bahkan mulut mereka mungkin, kenapa airnya tawar? Biasa kan orang suka ngomel-ngomel, tadi airnya pahit, sekarang kasih air yang tawar, tapi kami mau teh manis, mungkin begitu ya. Mau yang manis, begitu. Tuhan memberikan kepada mereka 70 pohon korma, saudara. Saya pernah mengunjungi Elim, ya, dan ini luar biasa sekali, sebuah oase di tengah padang gurun, saudara. Ya, jadi di tengah-tengah semua batu ada 70 pohon korma. Sampai sekarang masih ada, tapi jumlahnya pastinya sudah tidak 70 lagi ya. Saudara, mata air 12. Apa artinya di sini, saudara? Dan di situ Tuhan menyediakan. Walaupun di tempat ini bukan pertama kali Tuhan disebut dengan Jehovah Jireh, tetapi di sini orang Israel berkata, Tuhan menyediakan dengan limpahnya. 12 mata air, 70 pohon korma. Manisnya dari mana? Manisnya dari buah korma. Mereka menikmati kesegaran, mereka menikmati manisnya buah korma, saudara. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, di mana di padang gurun Syur ada satu tempat yang disiapkan untuk orang Israel lewat, yaitu sebuah tempat namanya Elim. Di sana Tuhan membuat 70 pohon korma dan 12 mata air yang berlimpah-limpah, sehingga orang Israel tidak perlu rebutan minum, tidak perlu berebutan minum yang airnya pahit, airnya segar, dapat buah korma, saudara. Wah, ini dia. Inilah Tuhan yang kita sembah, Allah kita yang ada di padang gurun Syur. Maka khotbah saya hari ini adalah tuntunan Tuhan di padang gurun kehidupan kita. Ketika kita harus menghadapi keadaan sulit seperti ini, saudara, kami gereja juga sempat mengalami hal yang, membingungkan ya. Awal-awal pandemi 1 tahun, hampir 2 tahun yang lalu ya, tutup, terus gimana nih, saudara ya? Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kalau kami merenung ya, flashback ke belakang, wah, ternyata dia juga Tuhan yang menyediakan, saudara. Kami ini hampir nggak pernah membayangkan. Dulu kami ini mau ganti sound system aja udah ngap-ngapan, saudara ya. Waduh, sound kita mesti ganti. Begini-begini mixer harga 50 juta ini, waduh puyeng, saudara ya. Tapi justru semua sound diganti pada mungkin awal-awal pandemi ya, Mam ya. Saya nggak istri. Awal pandemi kita ganti sound system, berat. Wah, speaker gede-gede. Ganti semua, mixer ganti semua. Weh, pandemi. Itu jemaat belum pada datang loh, saudara. Enggak ada jemaat. Kita online, full online, saudara. Sound system ganti, berat. Apa-apa. Akhir tahun kemarin, alat musik diperbarui semua. Keyboard, bass, semua ada mixer panggung, semua gitar beli baru, semua belanja dalam satu jalan belanja alat musik. Berat semua, saudara, bass baru, gitar baru, semua baru, efek baru semua. Wow, saudara, kita tuh sampai gak pernah paham bagaimana cara kerja Tuhan. Itu jemaat belum pada datang, saudara. Ya. Kita ini baru sebulan kemarin, Tuhan berkati, tahu-tahu lampu, ganti semua lampu. Wah, lampu, tambah lampu gini di belakang. Tambah lampu, kita masang lampu udah hampir 50-an juta, saudara. Kamera baru semua. Wah, kita pikir, dari mana? Kita percaya di tengah-tengah padang gurun, dia tetap Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Tadi pulang dari sini kami ikut ibadah online kami di Magelang ya, ibadah online. Kita cek coba lampunya, karena operatornya baru belajar, saudara, semua baru belajar semua. Ya udah bagus lah ya, tinggal ini masih pengadaan yang barang, ada beberapa barang belum datang, saudara. Tapi kita melihat begini, dia ini adalah Allah yang justru di padang gurun, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, padang gurun, saudara. Berat, tetapi Tuhan melimpahkan banyak hal, saudara.
buat kita semua. Dan saya percaya kita semua orang-orang yang setia dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Kita percaya di tengah-tengah padang gurun, Dia tetap Jehovah Jireh bagi kita. Amin. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, saudara. Nah itu sebabnya review kita hari ini adalah pemain musik, boleh siap? Ini adalah Tuhan kita yang di padang gurun. Kita belajar 4 perkara ini. Ya, pemain musik langsung aja. Ada 4 yang kita pelajari di sini. Yang pertama, di padang gurun kehidupan kita. Kita tetap mengenal Dia sebagai Allah El Roi. Allah yang memperhatikan kita. Allah yang melihat kita. The God who sees me. Dia Allah yang melihat kita. Dan di padang gurun kehidupan kita, mungkin kita harus mengalami masalah, dihimpit, disakiti orang. Percayalah bahwa Dia tetap adalah Allah Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Tuhanlah panji kemenangan kita. Katakan amin. Dan di tengah-tengah mungkin rasa sakit, padang gurun kehidupan, penyakit kita. Saudara tetap percaya bahwa ingatlah peristiwa di Mara, padang gurun Syur, bahwa di sana Tuhan disebut dengan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan di situ juga perjalanan masih di padang gurun Syur, mereka sampai di Elim, disinilah mereka beristirahat. Karena disitulah ada berkat Tuhan yang limpah. Di padang gurun yang ngomong, mana ada kenikmatan, mana ada di padang gurun sebuah kenyamanan. Ternyata Tuhan bisa membuat Elim dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menciptakan Elim dalam kehidupan, masalah kehidupanmu. Amin. Di mana di Elim kita mengenal Tuhan yang menyediakan. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita beri bersama-sama, kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Biarkan Dia memberikan kepada kita kekuatan. Buat saudara yang di rumah juga. Mungkin hari-hari ini kita harus menghadapi padang gurun kehidupan kita. Ada banyak perkara yang rumit yang kita nggak bisa pahami. Tapi percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah padang gurun kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi. Dia tetap Allah memperhatikan hidupmu. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
tengah-tengah kehidupan kita yang rumit dan susah, saat semua orang mungkin meninggalkan kita, bahkan tidak mau mendekat dengan kita, kita punya Allah yang disebut dengan El Roy. Dia Allah yang memperhatikan hidup kita. Mata Allah tertuju kepadamu. Dia memperhatikan kita. Saat engkau merasa menangis sendiri, tersakiti, teraniaya, tersingkirkan, engkau selalu dikalahkan, Tuhan siap menjadi pembelamu. Karena Dia adalah Jehovah Nisi, panji kemenanganmu. Dia akan bela hidupmu. Jangan takut. Dia juga akan menyembuhkan penyakitmu. Dan Dia juga siap melimpahkan apa yang kau perlukan. Karena Dia adalah Allah yang peduli. Haleluya. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah kami percaya Tuhan Allah yang membela kami, Allah yang memperhatikan kami Tuhan. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu
naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Boleh sekali lagi. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Haleluya, haleluya. Ora bakara mara ya sikara tara mara. Haleluya. Syarala barabaya shandara la barabara la barala barabara. Syarala baraya la barabara. Tetapkan dalam hati Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika Bapak Ibu dengar firman-Nya, tetapkan dalam hatimu. Bukan lagi ketakutan yang menguasai, bukan lagi kecemasan, kekhawatiran yang menghantui. Tapi hari ini ketika kau dengar firman Tuhan, tetapkan kepada firman itu yang menguasai Bapak Ibu Saudara. Menguasai pikiran dan hati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing naikkan doa Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya mendoakan Bapak Ibu Saudara, mari naikkan deklarasi imanmu. Atau apa yang saudara yakini. Atau hari ini saudara mungkin tangkap firman Tuhan. Menerima janji Tuhan. Mari sampaikan itu kepada Tuhan sebagai sebuah doa dan penyataan iman Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Rabaya syarabatakara barabara. Haleluya. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya firman-Mu. Kami percaya. Kami yakin Tuhan Engkau bersama kami. Haleluya. 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 Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Bangun iman kita. Haleluya. Haleluya. Yang telah menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Ku terima sekarang pertolongan dari-Mu. Ku terima sekarang pertolongan-Nya. Ku terima sekarang kesembuhan dari-Mu. Ku terima, katakan dengan iman, kesembuhan dari-Mu. Sekali lagi, ku terima sekarang kecukupan dari-Mu, kecukupan dari-Mu.
kemenangan, terima kuasanya, terima janjinya. Haleluya. Haleluya. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan semakin menjauh dari Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara dalam situasi terpuruk. Seperti Daud katakan, ketika aku takut, aku percaya. Haleluya. Jangan semakin menjauh, tapi semakin mendekat dengan Tuhan. Makasih banyak Bapak buat siang hari ini. Engkau sudah menyatakan pribadimu bagi kami. Engkau Allah Elroy. Engkau Jehovah Nisi. Engkau Jehovah Rafa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Jehovah Jireh. Engkau yang menyediakan. Engkau sudah menyatakan pribadimu bagi kami Tuhan. Engkau yang paling tahu situasi kami. Dan Engkau hadir sebagai jawabannya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang hari ini mendengar. Baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah. Engkau enggak terbatas untuk menjawab, menjamah, bahkan menyatakan kuasa-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang dengar firman ini Tuhan, biar kebenaran ini yang membuat kami semakin kenal dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Haleluya. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tony Subiantono yang sudah melayani kami di ibadah pertama dan ibadah kedua. Kau memberkati, berikan hikmat-Mu, pengurapan dan pewahyuan yang baru Engkau terus nyatakan dan singkapkan sehingga kemanapun Kau utus hamba-Mu untuk melayani, baik dalam penggembalaannya maupun dimanapun Tuhan hamba-Mu akan pergi melayani. Biar kebenaran disampaikan itu yang membuat setiap jemaat yang mendengarnya berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, memberkati Tuhan setiap kami yang sudah diberkati firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudara dikasih Tuhan. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita, berikan salam sehati, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Aku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita karena hari ini Tuhan hadir, hari ini Tuhan menyatakan pribadinya buat kita melalui firman-Nya. Biar kita naikkan ucapan syukur kita. Amin. Berdoa akhiri ibadah kita. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Bapa seperti Engkau. Karena Engkaulah Bapa kami yang setia dalam setiap panjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kalau pagi hari ini atau siang hari ini Tuhan, kami boleh datang ibadah di tempat ini. Ini suatu kesempatan yang Tuhan Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau sudah rancangkan untuk kami menerima berkat rohani yang membuat kami, iman kami dibangun Tuhan. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu siang hari ini dalam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kami untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terlebih kami boleh menerima Tuhan, nasihat Tuhan. Kami boleh menerima Tuhan, didikan-Mu Tuhan. Kami boleh menerima teguran-Mu Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu yang adalah ajaran-Mu Tuhan. Untuk kami lakukan Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, maka Engkau pun ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu ada dan selamanya Engkau ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan sidang jemaat-Mu yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan, sakit penyakit. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau sudah lepaskan kesembuhan siang hari ini. Engkau sudah lepaskan berkat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami mau terima Tuhan, berkat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahannya kami taburkan Tuhan. Biarlah menjadi benih yang subur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Pekerjaan mereka, pendidikan mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Engkau akan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Kadang tangan Bapak Ibu Saudara yang semangat dan dikasihi Tuhan, baik yang di rumah, terimalah damai sejahtera yang dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai. Dan terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan, baik itu berkat keuangan, harta benda, kecukupan atas setiap kebutuhan, berkat kesehatan tubuh jasmani, berkat perlindungan. Terlebih terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara sidang jemaat semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala berkat-Nya mulai hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita.